Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas bab cahaya dan optik. Masih ingatkah kalian tentang sifat-sifat cahaya? Salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat mengalami peristiwa pemantulan. Peristiwa pemantulan dapat terjadi pada cermin datar maupun cermin lengkung. Nah, apa sih cermin lengkung itu? Cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya lengkung seperti permukaan bola. Cermin lengkung dibedakan menjadi cermin cekung atau cermin konkav dan cermin cembung atau cermin konveks. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin yang terbentuk dari suatu bola dengan lapisan sebelah dalam yang berfungsi sebagai cermin. U adalah titik potong sumbu utama dengan cermin cekung, P atau M adalah titik pusat kelengkungan cermin, dan F adalah titik fokus cermin yang berada di tengah-tengah antara titik P atau M dan titik O. Jika R adalah jari-jari kelengkungan cermin, yaitu jarak dari titik P atau M ke titik O, dan F adalah jarak fokus cermin, yaitu jarak dari titik fokus ke titik O, maka di sini berlaku hubungan F sama dengan R per 2. Titik fokus cermin cekung berada di depan cermin cekung. Oleh karena itu, jarak fokus F cermin cekung bernilai positif, sehingga cermin cekung dapat juga kalian sebut sebagai cermin positif. Cermin cekung bersifat konvergen, yakni berarti mengumpulkan sinar. Sinar-sinar yang menuju cermin cekung dipantulkan dan berpotongan pada suatu titik. Titik tersebut dinamakan titik fokusnya. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, cermin cekung memiliki beberapa sinar-sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus utama. Sinar yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus utama dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang terakhir, sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan M atau kita sebut juga P dipantulkan melalui titik M atau P itu juga. Nah, bagaimana sih sifat bayangan pada cermin cekung? Kalian pernah berpikir tidak bagaimana sifat bayangannya? Untuk itu, mari kita bahas tentang ruang dalam cermin cekung. Bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan jika pada posisi yang berbeda, cermin cekung itu akan menghasilkan sifat bayangan yang berbeda pula. Berdasarkan hal tersebut, cermin cekung dibagi dalam 4 ruang, yaitu ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Ruang 1, jarak antara titik O dan titik F. Ruang 2 adalah jarak dari titik fokus sampai titik M, atau kita sebut juga P atau R, yaitu merupakan jari-jari cermin. Dan ruang 3 lebih dari jari-jari cermin. Ruang 4 adalah ruang di belakang cermin. Untuk lebih memahami bagaimana sifat bayangan yang terbentuk, mari kita pelajari tabel berikut. Bahwa aturan ruang benda ditambah ruang bayangan hasilnya harus menghasilkan 5.
apabila letak benda berada di ruang 1, jangan lupa ruang 1 adalah ruang di antara titik O dan titik F. Maka letak bayangannya berarti ada di ruang 4, yaitu di belakang cermin. Karena di belakang cermin, maka sifatnya maya tegak diperbesar. Kemudian bagaimana jika letak bendanya di ruang 2? Maka letak bayangannya berada di ruang 3. Ruang 3 adalah di belakang jari-jari. Sifat bayangannya nyata terbalik diperbesar. Jika letak benda di ruang 3, maka letak bayangan ada di ruang 2. Ruang 2 adalah antara titik F dan titik M, atau dari jarak fokus sampai ke jari-jarinya. Sifat bayangannya nyata terbalik diperkecil. Kalian harus ingat ya tentang ruang dalam cermin cekung ini dan aturan ruang benda dan ruang bayangannya supaya kalian bisa menentukan sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Sampai sini, apa kalian sudah paham? Untuk melukiskan bayangan pada cermin cekung, kita membutuhkan 2 buah sinar istimewa. Misalnya, benda terletak di antara F dan U atau di ruang 1. Kita bisa menggunakan 2 buah sinar. Misalnya, kita gunakan sinar yang pertama dan sinar yang ketiga, maka kita akan menemukan perpotongannya. Karena pada situasi ini kita tidak menemukan perpotongannya, maka ditarik garis putus-putus ke belakang, sehingga kita dapat menemukan perpotongannya. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya tegak diperbesar, letaknya di belakang cermin, atau di ruang 4. Apabila benda terletak antara F dan P atau di ruang 2, kita akan melukiskan dengan menggunakan 2 buah sinar istimewa. Maka bayangan dihasilkan perpotongannya ada di ruang 3 di depan cermin. Sifat bayangan yang terbentuk adalah terbalik nyata diperbesar, terletak setelah titik P atau setelah jari-jari cermin. Kemudian, apabila benda terletak setelah titik P atau di ruang 3, maka dengan menggunakan 2 buah sinar istimewa, perpotongannya kita temukan di ruang 2. Sifat bayangannya terbalik, nyata, diperkecil. Bagaimana jika benda terletak tepat di titik fokusnya? Maka tidak akan terbentuk bayangan atau bayangannya ada di tak hingga. Karena tidak akan menemukan perpotongan sinarnya. Kemudian, apabila benda terletak di titik P atau tepat di jari-jari cermin, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah terbalik, nyata, dan sama besar. Letaknya juga berada pada jari-jari cermin, hanya posisinya terbalik. Bagaimana? Sampai sini, apa kalian sudah paham? Selanjutnya, kita akan membahas tentang cermin cembung. Apa sih cermin cembung itu? Cermin cembung merupakan cermin yang terbentuk dari suatu bola dengan lapisan sebelah luar yang berfungsi sebagai cermin. Sama seperti cermin cekung, memiliki titik O, F, dan titik M. Hanya letak cermin bagian depan dan belakang cermin itu berbeda. Titik fokus cermin cembung berada di belakang cermin, sehingga jarak titik fokus cermin cembung itu bernilai negatif. Pada cermin cembung juga berlaku F sama dengan R/2, karena fokusnya adalah setengah dari jari-jari cermin. Ingat, cermin cembung disebut cermin negatif karena titik fokusnya ada di belakang cermin. Bersifat divergen atau menyebarkan cahaya, sinar-sinar sejajar yang datang akan dipantulkan menyebar oleh cermin cembung.
sinar istimewa pada cermin cembung. Nah, pada cermin cembung juga berlaku sinar-sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokusnya. Kemudian, sinar datang yang melalui titik fokus utama akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan itu juga. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Mari kita belajar bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cembung. Benda nyata yang dapat membentuk bayangan pada cermin cembung selalu berada di depan cermin, dan bayangan yang dihasilkan akan selalu berada di dalam cermin dengan sifat bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Bisa kalian lihat pada gambar pembentukan bayangan dalam cermin cembung. Sifat bayangannya akan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cembung biasanya digunakan untuk kaca spion pada kendaraan. Dengan adanya kaca spion, kita dapat mengamati kendaraan yang ada di belakang dengan rentang pandangan yang lebar. Cermin cembung dan cermin cembung memiliki kelengkungan, sehingga jarak bayangan dan pembesarannya akan dipengaruhi oleh nilai titik fokus dari cermin tersebut. Jarak benda dari depan cermin menentukan jarak dan ukuran bayangan yang dihasilkan. Hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan titik fokus dinyatakan dalam persamaan 1/f sama dengan 1/so plus 1/s1. Keterangan kalian bisa lihat di bagian kanan. F merupakan jarak fokus, SO jarak benda ke cermin, dan S1 adalah jarak bayangan ke cermin. SO bisa juga kalian sebut S, S1 bisa juga kalian sebut S aksen. Sedangkan perbesaran merupakan perbandingan jarak bayangan terhadap cermin dengan jarak benda terhadap cermin atau perbandingan tinggi bayangan terhadap tinggi benda. Perbesaran dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan S1 per SO atau bisa juga H1 per HO. H1 adalah tinggi bayangan, HO adalah tinggi benda. Satuan dari perbesaran adalah kali. Jangan lupa, untuk jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus, satuannya adalah cm atau meter. Yuk, sekarang kita menuju ke contoh soal. Sebuah benda diletakkan di depan sebuah cermin cembung yang mempunyai jarak fokus 6 cm. Jarak benda terhadap cermin adalah 12 cm. Hitung jarak bayangan terhadap cermin dan hitung perbesaran bayangannya. Kalian tinggal masukkan ke dalam rumus untuk mencari S1-nya atau jarak bayangan ditemukan 12 cm. Kemudian, kalian cari perbesarannya dengan membagi S1 per SO. Jangan lupa tanda kurung mutlak sehingga hasilnya selalu positif. Jadi jarak bayangan terhadap cermin adalah 12 cm dan perbesarannya adalah 1 kali. Sekian video pembacaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga video ini bermanfaat dan tetap terus semangat untuk belajar dan berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.